Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Di sini saya Raihan Asyar Apriano ya, kelas B manajemen akan mempresentasikan eh, mengenai buku yang kita buat ya, yang kelompok saya buat. Apa aja sih isi yang ada di buku tersebut gitu. Saya dari kelompok 5 ya. Di sini tentang tema membuat dan mengatur jaringan bisnis. Nah, di dalam era transformasi digital ini ya, tentunya memiliki peran yang sangat penting dan juga sentral ya. Untuk apa? Untuk mengubah cara bisnis ya, suatu bisnis untuk beroperasi dengan bisnis yang makin modern dan tentunya makin kompleks. Lalu cara pengelolaan informasi pelanggan juga yang dulunya itu secara manual tentunya jika di zaman sekarang itu sangat tidak praktis ya. Nah, solusinya apa? CRM ini memberikan solusi terstruktur ya untuk mengelola dan menyimpan informasi pelanggan yang tentunya sangat efisien ya. Nah, di sini itu tentunya sangat membantu sekali untuk membuat dan mengatur jaringan suatu bisnis. Nah, di sini ada perkembangan bisnis ya. Di zaman modern ini bisnis sangat berkembang di bidang e-commerce ya tentunya. E-commerce tentunya sudah banyak memberikan perubahan ya bagi perusahaan untuk menjual produk dan juga merubah perilaku konsumen dalam berbelanja ya. Nah, di pasar digital ini memungkinkan akses global dan juga membuka peluang baru nih bagi kita ya untuk mencari untung yang diekspresikan dengan adanya eh, bentuk uang misalnya yang dihasilkan dari bisnis itu. Nah, dan juga tentunya fokus kita sebagai pelaku usaha ya, eh, un- fokus kita untuk mempertahankan pengalaman si kepuasan si pelanggan itu ya, dan juga PR untuk kita untuk mencari kunci dalam bisnis modern ini seperti apa sih gitu kan. Nah, ini pentingnya teknologi ya dalam mengelola. Di zaman sekarang ini di bisnis modern tentunya peran teknologi sangat penting ya teman-teman. Tanpa adanya teknologi itu kayak bisnis di zaman sekarang tuh susah gitu ya karena semua serba teknologi. Nah, adaptasi teknologi ini tentunya menjadi suatu keharusan bagi si perusahaannya. Buat apa? Buat mengelola si bisnis ini supaya efektif gitu. Nah, teknologi ini juga bisa ngebantu kita untuk memantau, untuk mengecek pengukuran kinerja perusahaan secara real time ya, teman-teman. Nah, dengan adanya sistem manajemen informasi yang terintegrasi ini, pemilik bisnis tentunya dapat mendapatkan data dan juga laporannya tentunya sangat tepat dan cepat dan akurat. Sehingga kita itu bisa apa? Bisa mengambil suatu keputusan dengan lebih baik dan meminimalisir resiko gitu. Nah, selanjutnya ada Customer Relationship Management ya, atau disingkat CRM. Apa sih CRM ini gitu kan? CRM itu di sini bisa dibilang suatu pendekatan ya yang ngebantu bisnis untuk ningkatin hubungan dengan pelanggan, atau yang di bahasa sekarangnya gini nih, cara cara si pelaku usaha untuk nge-treat si konsumen itu ya, yang tadinya dia konsumen biasa bisa meningkat jadi loyal loyal konsumen gitu. Nah, CRM ini tentunya merujuk pada pendekatan ya dan juga teknologi yang digunakan si perusahaan tadi. Buat apa? Tentunya buat mengelola dan memperbaiki hubungan dengan si pelanggan tadi ya. Jadi si pelanggan itu biar loyal gitu ke kitanya. Nah, jadi di buku yang kelompok kita buat itu di sini ada analisis bisnis ya, tentunya. Analisis bisnis ini sangat penting tentunya untuk membuat dan mengatur jaringan bisnis ya. Nah, apa sih gitu analisis bisnis?
Analisis bisnis ini suatu teknik ya untuk mengevaluasi prospek ekonomi ya serta resiko gitu. Jadi untuk meminimalisir si resiko, resiko siapa? Resiko pemilik perusahaan tadi gitu. Ruang lingkup analisis bisnis ini cukup luas ya teman-teman ya. Mulai dari analisis lingkungan, analisis strategi, terus analisis keuangan, kinerja perusahaan. Nah, terus setelah dianalisis, digimanakan gitu kan ya. Nah, dari hasil analisis yang sudah dibuat itu, biasanya akan memberikan kontribusi yang besar bagi perusahaannya. Untuk apa? Untuk mengidentifikasi kebutuhan si perusahaan tadi, maupun mencari solusi permasalahan, mengambil keputusan, dan apa sih? Mengolah si data tadi itu. Terus analisis bisnis ini sangat menguntungkan bagi perusahaan itu supaya si perusahaan nggak salah ngambil langkah gitu, nggak salah ngambil keputusan yang nantinya akan berakibat fatal gitu. Nah, selanjutnya ini ada segmentasi pasar dan target pelanggan ya. Apa sih gitu segmentasi pasar, target pelanggan? Nah, dapat diartikan di sini ya sebagai apa ya strategi pemasaran yang dilakukan perusahaan gitu. Buat apa? Buat mengidentifikasi target pelanggan ya. Tentunya kita membuat produk harus ditargetkan pelanggannya akan ditargetkan kemana gitu. Jangan sampai kita sudah membuat produk akan tetapi salah sasaran gitu kan nanti kan rugi gitu. Nah, biasanya target pelanggan ini berdasarkan apa? Kebutuhan, perilaku, demografi, dan sebagainya gitu ya. Nah, dengan adanya segmentasi pasar ini perusahaan bisa bisa tahu gitu sasaran mana yang cocok untuk produk mereka gitu kan. Apakah kita akan menyasar pelanggan kalangan bawah, menengah atau atas gitu kan. Tentunya kita bisa menyesuaikan HPP kita, terus kualitas produk kita gitu kan, disesuaikan dengan segmentasi pasar dan target pelanggan gitu. Sasaran yang mana nih yang mau kita tembak gitu kan kasarnya harus tepat gitu. Lalu teman-temannya perhatikan di sini ada strategi personalized marketing ya yang dapat diterapkan pada bisnis. Wah, ini menarik sekali teman-temannya. Dalam bisnis modern ini ya tentunya membuat jaringan bisnis itu ya biasanya dengan apa coba? Mengumpulkan informasi pelanggan. Nah, ini itu berkaitan dengan tadi dengan CRM tadi ya. Jadi informasi data pelanggan itu kita kumpulkan ya biasanya lewat apa? Lewat kuesioner tadi ya yang kita olah datanya itu. Lalu membuat buyer personal. Nah, ini jadi kita bikin database pelanggan kita gitu ya. Dari situ, dari database ini kita kan bisa ngumpulin informasi data pelanggan tadi lewat kuesioner atau apa gitu. Seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, ini nih yang menarik nih. Buatlah konten untuk lebih dekat dengan pelanggan. Nah, buat teman-teman yang main sosial media tentunya sering lihat ya ada iklan digital marketing gitu yang konten-kontennya itu menarik gitu. Nah, ini tentunya ya sangat menarik perhatian pelanggan gitu dengan konten tersebut ya. Apalagi biasanya konten yang dibikin itu kontennya membuat kita penasaran gitu, membuat rasa penasaran si calon konsumen sehingga kita akan penasaran untuk membeli produk tadi gitu ya. Nah, setelah itu kita bisa menjalin komunikasi dengan pelanggan ya. Nah, masih berkaitan dengan CRM nih, menjalin komunikasi dengan pelanggan ya. Biasanya strategi personalized marketing ini dilakukannya dengan kiriman email personal ya. Nah, di sini ada analisis data pemasaran nih. Tujuannya apa gitu kan? Tujuan dari analisis pemasaran ini untuk memahami situasi dan kondisi pasar ya. Jadi kita tahu nih kondisi pasar ini yang rame apa gitu, yang
yang banyak diminati apa sama pelanggan gitu. Nah, ini berkaitan juga dengan perilaku konsumen yang tadi kita bahas ya. Di sini kita bisa menganalisis data pemasaran ya, baik itu dari perilaku konsumen tadi. Nah, baik dari pesaing, dari kompetitor juga kita bisa menganalisis di pasar ini. Lalu tren pasarnya seperti apa? Lalu perusahaan dan pelaku bisnis dapat membuat keputusan yang strategis tentunya ya, yang didapat berdasarkan data tadi ya, data yang sudah dianalisis tadi. Itu biasanya disimpulkan nih, kondisi pasar ini yang rame yang rame produk ini, pesaingnya segini segini gini. Nah, gitu. Terus tren pasarnya seperti apa? Nah, gitu kan. Nah, di sini membangun dan mengelola daftar prospek. Nah, membangun dan mengelola daftar prospek. Langkah apa sih biasanya yang diambil ya dalam upaya pemasaran dan penjualan bisnis gitu ya? Mengelola daftar prospek dengan baik, membantu dan membangun hubungan yang kuat dengan calon pelanggan. Nah, tentunya ini dapat membantu kita ya, membantu hubungan bisnis kita dengan calon pelanggan itu menjadi lebih kuat ya. Lalu kita juga tentunya harus memperhatikan perubahan perilaku pelanggan nih. Kita jadi harus tahu, harus mantau gitu. Ini perilaku pelanggan kita seperti apa karena tiap konsumen itu mempunyai perilaku yang berbeda-beda. Lalu terus pertajam strategi Anda ya. Strategi kita ini harus dipertajam. Buat apa? Buat mastiin keberhasilan jangka panjang ya. Dari kita memperhatikan perilaku si pelanggan ini ya, tentunya perilaku pelanggan yang berbeda-beda ini memerlukan tanggapan tanggapan dari kita yang berbeda-beda juga ya. Untuk apa? Untuk memastikan si konsumen itu nyaman terhadap kita gitu ya. Tentunya dapat menghasilkan keberhasilan bisnis jangka panjang jika kita tahu itu ya, kita merawat konsumen gitu. Nah, selanjutnya kita membuat keputusan berbasis data di Triple DM ini. Di DDM sangat berguna dalam pemasaran ya, baik itu penjualan, layanan pelanggan, dan manajemen rantai pemasokan. Nah, di sini itu tentunya dapat ngebantu kita buat mengidentifikasi tren pasar tadi ya dengan ini. Jadi kita bisa tahu tren pasar itu yang ramainya gimana, seperti yang tadi saya jelaskan ya. Lalu juga digunakan oleh banyak bisnis lainnya ini ya. Jadi pelaku usaha bisnis lainnya juga ini membuat keputusan berbasis data ini ya. Seperti baik itu di keuangan, di SDM-nya juga sama. Terus di bagian pengembangan produknya juga sama, menggunakan di DDM ini ya, pembuatan keputusan berbasis data. Nah, selanjutnya nih, ada loh ini kasus perusahaan yang sukses bahkan berhasil membuat dan mengatur jaringan bisnis ini tentunya dengan CRM ini ya teman-teman. Contohnya apa coba? Perusahaan besar Unilever. Unilever adalah satu perusahaan besar yang memahami betapa pentingnya gitu memiliki informasi data pelanggannya. Jadi Unilever ini karena udah berpengalaman gitu ya dan pelanggannya banyak, dia ngumpulin data data pelanggannya itu loh yang dia olah dan dia pelajari gitu ya. Dan tentunya dari informasi data pelanggan ini ya, Unilever ini sering merespon si pelanggannya gitu, baik itu lewat websitenya atau emailnya. Dengan banyak produk yang diproduksi oleh Unilever seperti sabun, sampo, pasta gigi, margarin, kecap manis, dan lain-lain, Unilever ini mengelompokkan pelanggannya berdasarkan suatu kebutuhan itu loh. Jadi pelanggan yang tadi ini udah dia kelompokkan gitu. Untuk apa? Untuk mengintegrasikan informasi pelanggan ke dalam platform tersebut. Sistem CRM tersebut
tentunya sangat membantu si Unilever ini untuk melakukan campaign multi channel ya secara real time dan memanfaatkan titik kontak pelanggan gitu kerennya ini ya. Jadi udah dikelompokkan gitu ya. Jadi saling saling ini gitu. Jadi Unilever butuh data pelanggan itu untuk dipelajari ya, dan tentunya Unilever memberikan feedback gitu ya berupa pelayanan yang baik ya. Nah, implementasi CRM yang sukses dalam industri coba apa? Ya, di zaman sekarang itu industri e-commerce ya. Dalam dunia e-commerce yang kompetitif, CRM itu memberikan kita kunci untuk memenangkan dan mempertahankan si pelanggan tadi ya. Seperti apa? Seperti e-commerce-nya Amazon, Alibaba, itu semua itu menggunakan dan menggunakan CRM untuk menghasilkan rekomendasi produk ya yang tentunya relevan dan sangat dicari oleh calon konsumen. Dengan apa? Dengan memahami pola pembeliannya tadi ya, itu kan ada datanya dari tiap pembelian. Jadi itu bisa kelihatan ya produk mana yang top seller gitu, yang banyak diminati oleh pasar ya. Nah, ini juga nih, selain tadi ada yang sukses, ini ada kesalahan dalam implementasi CRM gitu ya pada bisnis atau jaringan bisnis. Contohnya apa? Tidak memperhatikan aspek keamanan. Wah, ini bahaya sekali ya. Karena jika aspek keamanan CRM ini tidak aman ya, maka data-data tersebut rawan untuk disalahgunakan atau dicuri gitu ya. Apalagi sekarang kan banyak itu hacker-hacker gitu. Terus kurangnya pelatihan untuk pengguna. Nah, ini nih. Karena kita tidak tahu bagaimana penggunaan software tadi gitu ya, software CRM ini. Jadi kita kurang kurang tahu tentang fitur-fiturnya gitu. Sehingga kita gak bisa full gitu untuk mengimplementasikan CRM ini. Terus tidak memantau dan tidak mengukur kinerja ya. Jadi kita itu kan harusnya dari data-data ini tuh kita pantau, kita olah dan kita ukur gitu sejauh mana kinerja ini gitu. Ini kita cuek aja gitu, gak bisa kayak gitu kan ya. Jadi jika kita gak bisa tahu apa yang dibutuhin sama pelanggan kalau gitu. Terus tidak memahami kebutuhan pelanggan. Nah, ini berkaitan dengan tidak memantau dan mengukur kinerja tadi ya. Terus adanya kesalahan dalam mengelola data. Wah, ini fatal sekali ya. Terus tidak mengadaptasi dalam perubahan bisnis, kurangnya keterlibatan pemangku kepentingan, kesalahan integrasi dengan sistem lain, tidak menggunakan umpan balik pengguna. Nah, ini feedback ini sangat penting ya. Jadi kita itu harus merespon balik si konsumen. Misalnya konsumen sedang bertanya atau memberi memberi saran di website kita gitu. Kita sebaiknya memberikan feedback dan memperbaiki layanan kita gitu. Terus memilih solusi CRM yang tidak sesuai. Nah, si CRM ini tentunya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita ya, kebutuhan perusahaan kita gitu. Nah, selanjutnya CRM dan AI ini untuk mengembangkan jaringan bisnis. Nah, CRM dan AI ini mengembangkan jaringan bisnis ya. Di era modern ini AI sangat membantu kita ya. Untuk apa? Untuk mempersonalisasikan, merespon pertanyaan yang diajukan secara otomatis gitu ya. Untuk apa? Tentunya untuk meningkatkan kepuasan si pelanggan tadi ya. AI ini dapat menyertakan informasi yang sangat relevan dan konteks dalam rantai email otomatis. Nah, jadi otomatis gitu kan ya. Ini tentunya sangat bisa mengembangkan jaringan bisnis yang kita buat. Nah, jadi semakin cepat kita merespon, menyertakan informasi yang relevan. Nah, itu sangat membantu kita mengembangkan jaringan bisnis tadi ya. Nah, teman-teman ya, tidak terasa sekarang kita sudah di kesimpulan lagi ya. Jadi, apa nih kesimpulan dari membuat dan mengatur jaringan bisnis ini ya di CRM ini? Nah, dari proses penciptaan nilai yang diciptakan bersama lingkungan digital gitu ya di era modern,
didasarkan pada kontribusi pemangku kepentingan yang mengintegrasikan sumber daya. Tentunya potensi inovasi ini telah meningkat ya melalui kombinasi kemampuan produk, layanan digital, yang tentunya memungkinkan perusahaan menggabungkan sumber daya melintasi batas industri yang berkaitan dengan fisik produk. Nah, biasanya perusahaan ini tuh dilihat bukan sebagai anggota tunggal industri ya, tetapi sebagai eh, suatu ekosistem gitu, ekosistem pada bisnis yang melintasi berbagai industri gitu. Ekosistem digital ini dapat kita pahami sebagai jaringan perusahaan dan institusi lain yang saling terkait oleh kepentingan bersama. Untuk apa? Untuk menciptakan dan mempertahankan nilai sekitar platform digital, terus keberlanjutan organisasi dan peran utama dalam inovasi berbasis teknologi digital. Nah, jadi ini tuh berperan pentingnya teknologi digital ini. Informasi yang flexibility sebagai kunci teknologi informasi, kualitas atribut ya, merupakan fasilitator penting yang memungkinkan organisasi untuk mengembangkan kemampuan yang inovasi. Dengan apa? Dengan mengatasi banyak masalah ya, itu internal maupun eksternal itu bisa diatasi gitu. Ya, sekian dari saya Raihan Asyar Apriano ya, kelas B manajemen. Saya akhiri presentasi hari ini ya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.